Hai teman-teman semua, selamat berjumpa lagi dan selamat datang bagi yang baru bergabung ke kanal ini. Pada video kali ini, kami akan menceritakan asal-usul sebuah patung anjing yang dapat ditemui di desa Kapal Mengwi. Kisahnya yang menarik dan tidak biasa ini mendorong kami untuk mewujudkannya dalam cerita demo menggambar yang semoga berkenan di hati teman-teman semua. Sebelum kisah ini dimulai, dukung kanal ini dengan subscribe agar teman-teman dengan mudah mendapatkan video-video kami. Selamat mengikuti. Bila teman-teman melewati perempatan dekat Pasar Tenten di Jalan Cempaka, Desa Kapal Mengwi, yang terletak kurang lebih 15 km dari kota Denpasar, akan terlihat patung anjing berwarna hitam yang dibuat dengan gaya Bali yang artistik. Di depan patung anjing itu, orang biasa meletakkan canang atau jajanan yang dianggap pantas. Menurut penduduk setempat, ternyata patung itu menyimpan kisah seekor anjing yang konon bukan anjing sembarangan. Dahulu, di wilayah itu berkuasalah seorang raja bernama I Kedua. Suatu ketika, raja berperang melawan Geria Buncing yang mengakibatkan kekalahan di pihak Raja I Kedua. Raja I Kedua dan pengikut setianya memilih untuk melarikan diri. Pelarian mereka untuk menyelamatkan nyawa dari serangan pasukan Geria Buncing diiringi oleh seekor anjing yang selalu setia. Ternyata, selain setia, anjing itu juga mengerti perkataan manusia dan selalu menuruti perintah tuannya. Ada kalanya, seorang hamba menyuruh anjing itu untuk mengusir ayam yang masuk ke bencingah atau halaman yang dikhawatirkan akan merusak tanaman yang ada di sana. Dengan cekatan, anjing itu berlari mengejar dan mengiring ayam-ayam itu. Dengan serta-merta, ayam-ayam itu berlari sambil memaki ketakutan keluar dari bencingah. Setiap hari, diberikan makanan kepada anjing itu. Suatu saat, ada seorang abdi raja yang biasa melihat kecerdasan anjing itu, hendak mencobai sejauh apa kepandaian anjing itu. Hal itu tentu dilakukannya atas seizin raja. Hamba itu memberikan cedik atau racun yang dicampur dengan nasi dan lauk pauk yang sudah diaduk rata. Hamba itu telah siap dengan penawar cedik bila ternyata anjing itu jadi memakannya. Ditunggunya saat ketika anjing itu sedang dalam keadaan lapar-laparnya. Saat memberi makan tiba, anjing itu melihat ke arah makanan yang dibawa sambil mengibas-ngibaskan ekornya, tanda merasa senang. Sambil disaksikan oleh raja, ternyata setelah mengendus makanan itu, anjing itu tak mau memakan adonan nasi cedik itu, walau perutnya merasakan lapar. 2-3 kali makanan itu disodor-sodorkan kepadanya. Anjing itu tetap tidak mau memakannya. Ia hanya duduk dan diam sambil menatap tajam ke arah hamba yang memberinya makan. Hamba itu pun merasa kikuk dan aneh saat anjing itu memandangi matanya tanpa berkedip, seolah binatang itu tahu apa yang telah diperbuat hamba itu. Pada umumnya, anjing yang sedang lapar tidak dapat menguasai dirinya saat disodorkan makanan kepadanya. Raja dan semua yang menyaksikan merasa kagum dan heran atas kejadian itu. Ungkapan kagum pada anjing itu terucap dari mulut raja. Memang, kepandaian anjing ini hampir-hampir menyamai manusia. Bahkan dalam hal ini, bisa dibilang anjing itu lebih unggul dari manusia. Telah menjadi fakta, banyak manusia tidak bisa membedakan mana makanan atau minuman yang berisi racun atau tidak. Bahkan beberapa tokoh terkenal dunia yang namanya sering disebut-sebut oleh banyak orang tak seberuntung anjing itu, karena faktanya mereka tewas oleh racun. Sejak itu, raja, para pengikut dan hambanya yang setia lebih sayang dan perhatian kepada anjing itu karena mereka masih dalam suasana perang dan bertahan atas musuh yang tiba-tiba dapat menyerang. Maka penjagaan di sekitar persembunyian perlu diperketat. Anjing itu pun disuruh berjaga di depan pintu bencingah. Karena nalurinya yang amat kuat, anjing itu bisa mengetahui keberadaan musuh dari jarak yang amat jauh. Setelah itu ia menggonggong dengan irama tertentu sambil terus mengarahkan pandangannya ke tempat musuh berada, sehingga raja dan pasukannya tahu akan keberadaan musuhnya. Sehingga berkat tanda yang diberikan oleh anjing itu, Raja I Kedua dan pasukannya dapat mengalahkan musuh-musuhnya.
Lama-kelamaan, anjing itu pun menjadi perhatian penduduk sekitar. Karena ia dianggap baik dan jinak, maka anjing itu mereka beri makan. Ada kisah seorang pedagang kecil yang ribut dengan pedagang di sebelahnya dan sering merugi. Dalam keadaannya yang susah itu, ia tetap memelihara anjing itu dengan memberinya makan dan minum. Saat panas dan hujan, ia pun membiarkan anjing itu berteduh di bawah atap dagangannya. Lama-kelamaan, perubahan terjadi antara dua pedagang tersebut. Hubungan antara mereka pun membaik dan dagangan pun menjadi lancar. Raja pun melihat kebiasaan orang-orang memelihara anjing itu. Setelah keadaan membaik, Raja I kedua pun kembali ke kerajaannya. Bencingah itu pun kemudian dijadikan pasar yang dinamakan Pasar Denden. Lama-kelamaan, anjing itu pun bertambah tua lalu mati. Untuk mengenang kebaikan, jasa, dan pertolongannya pada raja dan rakyat, dibuatlah patung anjing di tempat Bencingah itu dulu berada. Walaupun anjing yang dinamai Cambrebrak itu telah tiada, orang-orang tetap datang untuk berterima kasih dengan menghaturkan dalam tanda kutip upah berupa minuman dan makanan, jajan, atau apapun itu yang dianggap layak. Upah tersebut diletakkan di depan patung itu untuk memuliakan roh anjing tersebut. Bukan berarti masyarakat datang untuk memuja anjing, tetapi tak lain sebagai penghormatan. Bagaimanapun, anjing itu telah membantu menciptakan keamanan wilayah dan kesejahteraan warga yang berdagang di pasar. Patung itu diletakkan di Pampatan Agung atau perempatan besar yang dianggap sebagai panugrahan dari Sang Durga Murti. Pada setiap piodalan di Balai Banjar yang jatuh pada Soma atau Senin Kliwon Watu Gunung, roh anjing tersebut diberi selamatan berupa sesajen dan gebogan. Patung anjing itu tampak terdiri dari dua figur, yang satu berwujud anjing kecil atau kuluk, dan yang satu lagi berwujud anjing atau asu yang mempunyai bulu panjang pada lehernya. Terkadang kita sebagai manusia bisa bercermin dari setiap ciptaan, termasuk binatang. Bukannya tidak mungkin Sang Hyang Widiwasa menciptakan dan memilih binatang dengan tujuan khusus demi kembalinya manusia kepada kesejatian hidupnya, yaitu untuk memuliakan dan mengagungkan Sang Pencipta. Anjing I Cambrebrak telah mengingatkan kita semua akan kebaikan sekaligus kebijaksanaan yang harus selalu ditumbuhkan dan dipelihara. Tetapi sebagaimana karya seni, interpretasi atas cerita ini tentu tak akan hanya sampai di sini. Teman-teman bisa mengambil makna dari kisah ini sesuai dengan perspektif masing-masing. Untuk itu teman-teman bisa menuliskannya di komentar. Demikianlah kisah yang dapat kami bagikan. Terus dukung kanal ini dengan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan video-video kami. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa pada kisah berikutnya.